Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami dari kelompok 8 dengan saya Ari Bukhori dan dua rekan saya yang bernama Frederick Salamo dan Muhammad Reza Falevi. Ingin menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai bisnis keperantaraan pada manajemen sumber daya manusia. Mari kita ke intinya. Baik, Bisa dibuka oleh rekan kami yang bernama Frederick Salomo. siap. Saya buka dulu paparannya. Ya, paparan kita. Bisnis keperantaraan pada manajemen SDM. Jadi sudah disampaikan oleh teman saya, Ari Bukhori. Kami dari kelompok 8, terdiri dari kami bertiga, yaitu Frederick Salomo, Reza Falevi, dan Ari Bukhori. Pembahasan kita kali ini, secara umum akan saya sampaikan, yaitu pengertian bisnis keperantaraan. Perantara yang berperan menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi bisnis, baik itu bisnis jual beli dan menyewa tanah, rumah, dan sarana prasarana yang berkaitan dengan rumah atau lainnya. Lalu ada pengertian manajemen SDM. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Oke. Ini yang akan kita bahas di video kita kali ini, yaitu mengenai hubungan bisnis keperantaraan dengan manajemen SDM. Menurut saya, bisnis keperantaraan atau bisa kita bilang dengan makelar ya, yaitu sebagai pihak ketiga untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan karyawan-karyawan yang terbaik untuk perusahaannya. Biasanya pihak ketiga ini membantu untuk mencarikan atau menyediakan para karyawan-karyawan yang sudah siap terlatih dengan sertifikasi-sertifikasi yang sangat memadai. Tapi menurut saya pasti ada kelebihan atau kekurangan dari bisnis keperantaraan ini terhadap manajemen SDM suatu perusahaan pastinya. Pasti mungkin ada penyalahgunaan atau bagaimana selanjutnya gitu kan. Tapi pasti manajemen SDM sangat bergantung kepada para makelar jika memang mereka menggunakan jasa-jasa daripada bisnis keperantaraan ini. Mungkin teman saya Ari Bukhori bisa membantu untuk menjelaskan apa sih keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat kalau seandainya kita menggunakan bisnis keperantaraan ini. Mungkin Saudara Ari bisa membantu. Hubungan bisnis keperantaraan dengan manajemen sumber daya manusia. Kelebihannya, menurut saya pribadi, sejauh pengetahuan saya ambil contoh kecil. Suatu perusahaan mengambil jasa dari lembaga keamanan. Nah, dia pengen ngerjain security nih, ya kan? Ya. Nah, dia kalau misalnya langsung personal ngambil dari security yang udah dia kenal atau yang mereka kenal tanpa adanya pihak ketiga, kan mereka juga pasti belum tahu nih security ini punya keahlian yang seperti apa. Apakah emang mereka terlatih untuk menjaga keamanan atau tidak gitu kan. Berarti mereka harus memerlukan training. Ya. Dan dari training itu akan mengeluarkan biaya dan waktu. Ya, pasti. Tapi kalau misalnya kita menggunakan jasa pihak ketiga, biasanya itu pihak ketiga sudah lebih profesionalitas dalam menjalankan usahanya. Contoh sumber daya manusianya pasti sudah mereka latih sebelumnya. Ya. Dari cara mereka bertahan menghadapi maling, melihat atau tahu orang-orang yang mencurigakan seperti apa dalam melakukan kejahatan. Jadinya menurut saya pribadi, pihak ketiga ini sangat membantu perusahaan tersebut. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari rekan-rekan sekalian? Terima kasih. Saya sih setuju ya dengan pendapat dari Saudara Ari ya. Bagaimana Saudara Reza? Apakah Anda setuju juga dengan pendapat Saudara Ari?
Kalau menurut saya sih itu dampak positif ya dari adanya hubungan bisnis keperantaraan dengan manajemen SDM. Jadi saya akan membahas tentang dampak negatif di hubungan bisnis keperantaraan dengan manajemen SDM. Jadinya dampak negatif yang bisa disalahgunakan oleh jasa perantara dengan manajemen SDM suatu perusahaan. Saya ngambil contoh adalah broker pelaut. Kenapa broker pelaut? Karena di dunia pelayaran itu banyak sekali yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh broker. Saya ambil contohnya, broker mencari temannya yang tidak mempunyai sertifikasi langsung atau fisik sertifikasi untuk melamar di perusahaan pelayaran. Jadinya, para broker tersebut memperkerjakan calon pelaut tersebut yang tidak mempunyai sertifikasi langsung dan tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni di dalam bidang pelayaran. Seperti itu. Oke, saya mengerti. Contoh negatifnya. Berarti lebih ke si pihak ketiga ini tidak menggunakan jasanya itu dengan tidak bertanggung jawab ya. Jadi ya, tadi kalau dari jawab posisi keuntungannya yang dijelaskan oleh teman kita Ari Bukhori itu ada pelatihan-pelatihan atau sertifikasi khusus untuk setiap orang-orang yang ingin melamar melalui jalur pihak ketiga. Yang tadi Saudara Ari jelaskan ya, yang tentang security tadi ya. Tapi ternyata ada beberapa kasus yang terjadi juga yang dijelaskan oleh Reza. Kalau banyak juga orang yang menggunakan jasa-jasa pihak ketiga ini atau maklar atau broker-broker ini, jasa-jasa perantara, dengan berembel-embel teman dekat atau orang kenal gitu ya. Banyak seperti itu. Dan saya juga mau nambahin mengenai kekurangan ya. Pasti teman-teman kita, Saudara Ari atau Saudara Reza, tahu lah ya tentang keberadaan TKI atau TKW Indonesia yang ada di luar negeri sana. Tahu dong kan? Itu betul tuh. Itu juga termasuk. Ya. Betul tuh. Banyak yang selundupan ya. Ya, dan akhirnya ketika mereka mengalami suatu kejadian, pemerintah susah mengurusnya. Dan juga kita tidak bisa hanya menyalahkan pihak ketiga. Sebagai orang yang menawarkan diri untuk masuk ke dalam perusahaan di pihak ketiga ini, seharusnya dia juga berhati-hati untuk memilih dong. Apalagi kayak contohnya kayak TKW ini kan dikirim ke luar negeri gitu. Harusnya ada legalitas yang jelas atau lisensi yang jelas dari perusahaan-perusahaan perantara. Perusahaan-perusahaan bisnis perantara ini tuh harusnya mereka punya legalitas yang jelas. Dan mereka seharusnya menunjukkan itu di awal untuk para calon-calon pekerjanya. Benar nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Jangan. Ya, betul-betul supaya mereka bisa dilindungi. Ya, itu. Iya. Tapi yang terjadi ya seperti itu kan. Dan juga teman-teman mungkin sampai sekarang sih saya masih bingung mengenai pembagian gaji para karyawan-karyawan yang bekerja melalui yayasan nih. Mungkin ada yang bisa bantu jelasin nggak? Gimana sih maksudnya? Apakah langsung menggaji ke dalam perusahaan ke personalnya kah atau melalui perusahaan perantara ini kah atau bagaimana? Itu bisa ditambahin? Oke. Mungkin saya bisa membantu menjawab pertanyaan dari Salomo. Ya. Sepengetahuan saya sejauh ini, karena saya bekerja di suatu perusahaan, saya pernah berbincang dengan security yang berada di perusahaan saya. Mereka itu digajinya melalui pihak ketiganya. Jadi perusahaan yang saya kerja sekarang itu membayar kepada pihak ketiga karena mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Lalu pihak ketiganya itu melakukan pembayaran dengan sumber daya manusia.
yang dipekerjakan di perusahaan saya. Oh. Jadi sumber daya manusianya itu tidak mendapatkan gaji secara langsung dari perusahaan yang saya kerjakan sekarang. Oh, berarti tetap kembali ke pihak ketiganya ya? Ya, betul. Berarti di situ kita mengira ya, pasti ada pembagian ya di situ atau pengambilan, Oh, jelas. pasti ada persentase lah kita bilang. Jelas. Perusahaan Karena kan memang kalau misalnya kita menggunakan pihak ketiga, cost-nya menjadi lebih mahal. Tentu. Tapi yang tadi saya bilang di awal, kelebihannya menjadi lebih praktis untuk perusahaannya. Dengan tidak men-training. Oke, berarti memang ada plus minusnya ya menggunakan bisnis perantara. Ya, betul. Manajemen SDM, berarti ada betul sekali. ya. Nah, ya jadi pada intinya sih, kalau nanti misalnya kita mendirikan suatu perusahaan, jika kita ingin menggunakan pihak ketiga untuk mencari sumber daya manusia, ya kita harus pintar-pintar memilih mana pihak ketiga yang mungkin memang bisa bertanggung jawab dan profesionalitas menjalankan pekerjaannya. Ya. Dan mempunyai sertifikasi yang lengkap untuk Nah, ya betul. kelayakan suatu Ya, perusahaan. untuk menjamin keamanan dan kelancaran. Benar. Ya, terima kasih atas diskusi kita ya. Memang berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwa bisnis keperantaraan untuk manajemen SDM itu baik ya. Tapi ada kurangnya juga. Yang dari kita bahas dari tadi yaitu baiknya itu efektif waktu dan efisien. Tapi ya minusnya selalu mungkin ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalamnya. Dan yang sangat baik ke depannya itu kita harus mengetahui legalitas dari perusahaan pihak ketiga ini atau bisnis keperantaraan ini. Ya mungkin itu yang bisa kita dapat ya dari pembahasan kita ini mengenai bisnis keperantaraan pada manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Mungkin kita sampai di sini saja, bisa saya serahkan kembali kepada Saudara Ari Bupon. Ya, mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat, mungkin bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Amin. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya, karena kita juga masih belajar menuntut ilmu karena masih pandemi COVID-19 ya. Jaga kesehatannya, disuruh sama pemerintah untuk stay at home ya udah sabar aja untuk stay at home, jangan kemana-mana. Kalau nggak ada yang mendesak banget. Jangan memaksakan keluar dulu ya guys. Nah ya betul. Minum vitamin. Jaga kesehatan. Jangan lupa. Minum vitamin, betul. Minum vitamin. Betul. Makanan yang sehat. Kita harus jaga kebersihan. Sehat 5 sempurna guys. Jangan lupa. Ya betul. Sehat, jaga 5 sempurna. Jaga kesehatan guys pokoknya. Saya yakin sekian. Indonesia sehat. Oke, sekian guys. See you again next time. Thank you. Bye. Jangan lupa komen. Bye.